Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa balagha risalah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi umurihi falyasil rahimahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu ikhwata iman, para jamaah yang saya hormati, wabil khusus tentu saja para alim ulama, para asatidah dan ustadzat yang hadir di forum ini. Syukur alhamdulillah kita pada kesempatan malam ini diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini sehat lahir batin. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Daramang, damang. Saya hadir sebetulnya mau silaturahmi kepada jamaah sekalian di sini. Dah kalau pengajian mah saya yakin sudah rutin tiap pekan, bahkan mungkin tiap hari ada di beberapa titik jamaah kita pengajian secara bergilir. Namun kesempatan silaturahim ini juga nampaknya oleh pimpinan cabang dimanfaatkan sekaligus, yaitu untuk sharing ilmu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apalagi kita hadir di tempat ini, di tempat yang paling diberkahi Allah, yaitu di masjid. Dalam forum yang paling dicintai Allah, yaitu forum silaturahim. Kalau ditambah lagi dengan kita tolabul ilmi, maka jadi berlipat-lipat kebarokahan dan pahala kita insya Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di antara yang Allah serukan kepada orang-orang yang beriman itu adalah membangun silaturahim sebagai bagian dari wujud ketakwaan kepada Allah. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kamu kepada Allah, tempat kamu saling memohon dengan nama Allah. Apa saja kita ini mengikhlaskan dan mengakadkan sesuatu pasti dengan nama Allah. Maka wujud ketakwaan kita kepada Allah dengan menjadikan Allah tempat bersandar kita dalam segala sesuatu, sekaligus kita menjaga silaturahim. Karena itulah di ayat yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita dengan seruan yang bersifat umum, ya ayuhan nas. Nah, wahai manusia. Kalau disebut ya ayuhan nas, itu berarti gaya bahasa Al-Quran menuju memanggil, sedang memanggil manusia tanpa batas, tanpa sekat-sekat agama, tanpa batas sekat-sekat budaya, tanpa sekat-sekat bahasa. Maka dipanggilnya juga ya ayuhan nas, wahai manusia. Hartosna sahawaya nu ngarasa dirina manusia, lamun teu ngarasa manusia, ngarasa hewan enggak kepanggil gitu kan.
Nah, itu cara gaya bahasa Al-Quran memanggil manusia dengan tingkatan-tingkatan. Ini teh didikan kangge kita semuanya. Bahwa berkomunikasi itu memang bertingkat-tingkat. Berinteraksi sareng masyarakat itu harus lihat kemajemukan masyarakat. Ketika yang kita panggil masyarakat yang berbeda-beda, keyakinannya beda-beda, suku bangsanya beda-beda, suku bahasanya, maka panggillah dengan panggilan yang menyatukan mereka. Jangan dipanggil dengan memecah mereka. Kalau di situ ada orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, orang Batak, orang Ambon, kalau dipanggilnya itu wahai orang Indonesia, nah, semuanya merasa bagian yang dipanggil. Tapi kalau dipanggilnya wahai orang-orang Batak, nah, orang Jawa merasa nggak kepanggil. Wahai orang-orang Sunda, orang Jawa merasa nggak kepanggil. Nah, maka Al-Quran juga ketika yang dipanggil itu seluruh manusia tanpa membedakan agamanya, membedakan suku bangsanya, bahasa, maka komunikasi panggilan yang dipakainya adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, nanti di bawah ya ayuhan nas Al-Quran memanggil lagi yang lebih spesifik, yaitu manusia yang merasa anak cucu Adam. Maka dipanggilnya apa? Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai putra putri Adam. Maka kalau semua manusia berkumpul, beda bahasa, beda bangsa, beda warna kulit, dipanggil wahai manusia, semuanya merasa manusia. Lalu ketika dipanggil ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, maka manusia yang merasa keturunan Nabi Adam merasa terpanggil. Tapi kalau manusia nggak merasa anak cucu Adam, nggak merasa terpanggil. Memangnya ada manusia yang nggak merasa anak cucu Adam, ada nggak? Ada. Ada manusia yang nggak merasa anak cucu Adam, tapi merasa anak cucu kera, ada nggak? Itulah teori Charles Darwin. Charles Darwin inilah yang menggagas sebuah teori yang menimbulkan malapetaka kepada manusia. Karena Charles Darwin inilah yang mulai berteori bahwa manusia lahir ke dunia ini bukan keturunan dari Adam dan Hawa, tetapi proses evolusi, timbulan disebut dengan teori evolusi Charles Darwin. Bahwa manusia itu adalah tahap akhir dari proses perkembangan makhluk yang diciptakan oleh alam, bukan oleh Allah. Alamlah yang menciptakan makhluk, sebagaimana alam berproses menciptakan dirinya sendiri. Ini teori yang menurut orang beriman mah sangat tidak masuk akal. Tapi kalau bagi orang ateis mah sangat mengagumkan, terpecahkan. Oh, ini munculnya alam semesta, ini munculnya manusia melalui proses evolusi, di mana evolusi tahap menjelang akhir adalah dari kera. Nah, dari kera berevolusi menjadilah manusia. Nah, jadi ternyata ada manusia tidak merasa anak cucu Adam, tapi merasa anak cucu kera. Kalau dalam Al-Quran sebaliknya, bukan manusia dari anak cucu kera, tapi kera itu ada yang disebabkan dari manusia yang dikutuk. Nah, oleh Charles Darwin dibalikkan, karena Charles Darwin ini keturunan Yahudi, nggak mau disebut orang Yahudi ada yang jadi kera, maka dibuatlah teori bahwa manusia justru yang dari kera semuanya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, walaqad alimtumul ladzina i'tadau minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Dauhan Allah, kami sudah mengetahui siapa di kalangan orang-orang Yahudi yang melanggar kesucian hari Sabat. Nah, hari Sabat itu hari Sabtu. Dulunya semua agama para nabi, Bapak sekalian, itu adalah hari sucinya hari Jumat. Nah, tetapi orang-orang Yahudi meminta ke Nabi Musa agar dipindahkan jadi hari Sabtu, hari Sabat. Kenapa? Karena mereka ini
Dahulu adalah banyak para nelayan yang mengandalkan ekonomi mereka dari melaut, menangkap ikan. Nah, Allah uji mereka. Kalau di hari Jumat itu ikan tuh melimpah di laut itu ujian. Ujian. Sedangkan mereka dilarang menangkap ikan di hari Jumat itu. Akhirnya mereka meminta ke Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, ini kalau di hari Jumat lagi rame-ramenya ikan. Seperti sengaja itu menggoda kita. Apakah tidak bisa engkau berdoa kepada Allah digantikan jangan hari Jumat ibadahnya di hari Sabtu? Nabi Musa mengatakan, kalau Allah kabulkan kalian akan taat nggak di hari Sabtu itu? Iya, kami bersumpah pasti taat. Kami bersumpah demi Allah kalau kami melanggar lagi kami siap dikutuk. Nah, maka oleh Nabi Musa memohon kepada Allah diizinkan ke hari Sabtu. Ibadahnya itu dari hari Jumat. Oh, maka mereka bergembira. Hari Jumat sekarang pindah ke hari Sabtu. Bukan Jumatannya jadi Sabtuan. Tapi memang jadi hari Sabtuan. Hari suci kaum Yahudi. Menurut keyakinan mereka. Maka di hari Jumat mereka rame-rame melaut. Mencari, menangkap ikan. Tapi si ikan-ikan ini seperti ngerti gitu kan. Di hari Jumat jadi sepi, mereka nggak mau itu nongol ke pinggir pantai. Justru ramenya di hari Sabtu lagi. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini kecewa, kok ikan ini jadi pada pindah ini ke hari Sabtu ramenya. Tapi mereka sudah sumpah ke Nabi Musa bahwa mereka tidak akan melanggar. Kalau melanggar akan dilaknat, dikutuk. Nah, dasar mereka punya akal bulus, punya akal licik. Bermusyawarahlah tuh tokoh-tokoh Yahudi ini. Gimana caranya kita bisa nangkap ikan hari Sabtu, tapi tidak terkena langgar, tidak terkena larangan. Kata mereka gini saja, kita buat perangkap ikan, dipasang di hari Jumat, nanti ambilnya hari Ahad. Kan gak melanggar mereka. Maka mereka memasang perangkap ikan itu di hari Jumat. Padahal maksudnya menjebak ikannya hari Sabtu. Jadi mereka itu di hari Sabtu pagi-pagi tidak menangkap ikan, hanya menggiring saja ikan supaya masuk ke perangkap, masuk ke bubuk kan gitu. Setelah ikan-ikan itu masuk ke perangkap, ke bubuk, nggak diambil hari Sabtu karena takut melanggar. Diambilnya besok hari Ahad. Itulah akal liciknya orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka tiap minggu melakukan begitu. Padahal tetap saja itu adalah melanggar. Mereka menangkap ikan hari Sabtu itu karena ikan banyaknya hari Sabtu digiringin masuk perangkap. Kata mereka, Musa, kami nggak melanggar ya, itu ikan-ikan yang masuk bubuk kami, yang masuk perangkap kami. Akhirnya mereka yang mulanya cuma menggiring ikan itu, lama-lama jadi turun juga ke pinggir pantai, mengambil ikan-ikan itu. Ditinggalkanlah ibadah mereka. Murkalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka para pemuka-pemukanya yang membuat rekayasa itu dikutuk menjadi kera. Nah, ini Charles Darwin ini justru merubah teorinya, bukan orang Yahudi jadi kera, tapi manusia asalnya dari kera. Dengan teori modern. Karena manusia dari kera berarti manusia itu sebetulnya hewan. Nah, berarti kalau hewan itu hidupnya bisa bertahan karena kuat. Siapa yang kuat bersaing, bertanding dengan lawannya, itulah akan jadi hewan unggulan. Makanya hewan yang lemah akan punah dimangsa oleh hewan yang unggul. Sebab itu manusia bisa bertahan kalau dia hebat, dia kuat, dia unggul. Maka mereka harus menciptakan bibit-bibit unggul di manusia. Timbullah aliran nazisme, Nazi di Jerman. Yang mereka itu mengatakan kalau kita ingin jadi penguasa dunia,
maka kita harus jadi bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat harus badannya tegap, sehat, cerdas, tapi mereka tidak percaya pada Tuhan. Maka timbullah anggapan kami bangsa Jerman adalah bangsa yang paling unggul, bangsa lain semuanya lemah. Maka untuk menimbulkan bangsa unggul di zaman Nazi, di zaman Adolf Hitler, itu orang-orang tua yang sudah tua renta dibiarkan sampai mati. Orang-orang yang lahir sakit cacat ditembak mati, diracun. Lalu dibuatlah oleh mereka sistem keluargaan yang bebas, percampuran laki dan wanita. Sehingga anak-anak yang lahir dari hasil perjinaan itu, kumpul kebo itu dipilih yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, dilatih jadi militer. Itulah angkatan perangnya Nazi. Sedangkan yang lahir lemah, sakit-sakitan dibunuh. Untuk melahirkan bangsa yang kuat, bangsa yang unggul, yang hebat. Ini timbullah malapetaka di dunia. Yaitu berapa ratus ribu bahkan juta manusia yang dibantai. Dan anehnya konon yang dibantainya itu bangsa Yahudi kan gitu. Maka timbul disebut dengan Holocaust, pembantaian Yahudi. Sampai sekarang masih kontroversi, benar enggak orang Yahudi dibantai oleh bangsa Jerman Nazi. Sedangkan teori Nazi sendiri diambil dari Charles Darwin. Darwin sendiri orang Yahudi. Nah, itu timbullah maka jadi misteri sejarah sampai sekarang. Tapi poinnya apa yang hendak saya sampaikan Bapak sekalian? Jadi Al-Quran setelah memanggil ya ayuhan nas, memanggil ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khair. Itu dalam surah Al-A'raf. Wahai anak cucu Adam, firman Allah, kami telah turunkan pada kalian pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk menjadi perhiasan bagimu. Betul nggak Bapak sekalian Allah turunkan pakaian pada kita? Betul nggak? Emang dari langit turun gitu baju, celana, gamis, kudung? Tidak kan? Berarti yang Allah turunkan apa? Bahan pakaian. Allah turunkan bahan pakaian itu dengan Allah menciptakan macam-macam bahan untuk jadi benang, untuk jadi kain. Maka manusia menemukan dengan teknologi bagaimana memintal katun, memintal kapas, jadilah benang. Mulailah muncul teknologi membuat baju kain. Itulah Allah mengajarkan ilmu pada manusia sebagai konsekuensi anak cucu Adam supaya berpakaian. Jadi kalau bahasa kita, wahai yang merasa anak cucu Adam, bedanya kalian dengan binatang itu, kalau binatang sejak lahir sampai mati nggak pernah bikin pakaian, nggak pernah berbaju. Ayam sejak netes sampai mati ya gitu aja, bajunya itu bulu yang dia bawa. Tapi kalau manusia diciptakan oleh Allah memiliki kesadaran aurat, maka Allah turunkan bahan untuk menutup auratnya. Tapi bukan hanya menutup aurat saja, melainkan juga untuk keindahan. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam Islam kita berpakaian itu fungsinya dua. Satu, melaksanakan syariat menutup aurat. Yang kedua, melaksanakan syariat berpakaian rapih menimbulkan keindahan. Nah, jadi maka dalam Islam itu di samping menutup aurat juga mencintai keindahan. Maka tidak boleh kita berpakaian asal nutup aurat tapi tidak indah. Ini mah rajin pakai gamis menutup aurat, kita udah lecek gitu kan, udah dekil endekum mah. Sudah berminggu-minggu tidak dicuci, tidak diistrika, sudah ngeluntung. Alasannya katanya kita kan harus zuhud Pak Ustadz. Itu mah bukan zuhud, zorok kalau istilah Ustadz gitu. Yang begitu mah bukan zuhud, zorok. Islam melarang jorok. Rasul itu jadi nabi pertama diperintah oleh Allah setelah mengagungkan Allah itu adalah membersihkan pakaian. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabir wasiyabaka fatahhir. Berpakaian yang bersih. Itu ciri anak cucu Adam.
Maka Allah memanggil, tidak peduli agama kamu apa, nenek moyang kamu apa, tapi sebagai manusia itu semuanya punya kesadaran menutup aurat dan berpakaian yang indah. Maka kalau manusia sudah tidak punya kesadaran berpakaian, senangnya talanjang we, berarti sudah hilang sifat kemanusiaannya, ke anak cucuan Adamnya udah nggak ada itu. Itu yang ada kebinatangan. Nah, maka Allah Ta'ala memanggil manusia, ini gaya bahasa komunikasi Al-Quran. Ya ayuhan nas, ya bani Adam. Ketika kaum muslimin di Madinah itu ada kelompok pemeluk agama yang lain. Ada Yahudi, ada sedikit kaum Nasrani, banyakannya di sebelah selatan Jazirah Arab itu di Yaman, di Najran. Maka Al-Quran pun mulai memanggil komunitas atau kelompok lain yang beda agama. Maka timbul panggilan, ya ahlal kitab. Tuh. Wahai orang-orang yang memiliki Alkitab. Kalau kalian mengaku merasa sebagai pengikut para nabi, punya kitab, mana kitab kalian? Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kalau kalian benar punya kitab, coba bawa kitab kalian. Mari kita berpegang teguh pada tali yang sama antara kamu dan kalian. Karena kalau itu kitab dari Allah, bakal sama dengan kitab kami dari Allah. Al-Quran, Taurat, Injil pasti sama. Apa? Semua nabi mengajarkan tauhid. Alla na'budu illallah. Kalau benar itu kitab dari Allah, pasti akan sama, yaitu jangan menyembah selain Allah. Kalau ada kitab ngakunya dari nabi, ngakunya dari rasul, kitab suci, tapi menyuruh menyembah selain Allah, pasti itu batil, pasti itu salah. Nah, ini cara Islam berkomunikasi dengan alul kitab. Fa in tawalau, tapi kalau kalian membangkang, tidak menerima ajakan kami, ya silakan. Kami tidak memusuhi kalian, kami tidak memerangi kalian. Faqul ishhadu bi anna muslimun. Kami hanya ingin mengatakan, saksikan kami orang muslim, ingin melaksanakan sebenar-benar agama kami, jangan diganggu ya oleh kalian. Kalau kalian gak mau melaksanakan isi kitab kalian yang sebenarnya, izinkan kami yang akan mengamalkan sebenarnya. Ishadu bi anna muslimun. Nah, ini cara komunikasi Al-Quran. Yang ketiga, setelah hidup, oh ternyata ada para pengikut Nabi terdahulu, dipanggillah dengan panggilan kemuliaan. Ya ahlal kitab. Itu panggilan kemuliaan. Ternyata di kalangan ahli kitab itu pun masih ada lagi kelompok masyarakat yang merasa lebih hebat dari yang lain. Merasa lebih mulia, lebih suci daripada kelompok lain. Itulah yang mengaku sebagai anak cucu Nabi Yakub, disebut Bani Israel. Wa qalatil yahudu nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Wa qalatin nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Jadi orang-orang Israel itu baik pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, sama keyakinannya. Kami ini kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah. Tuh. Karena itu enggak mau disamakan dengan yang lain. Kami memang anak cucu Adam, kami memang manusia, tapi kami mah khusus. Orang-orang mulia, anak cucu dari Nabi terhormat, yaitu Nabi Yakub yang diberi gelar Israel. Nah, jadi Israel itu gelaran untuk Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Kalau dari Nabi Ibrahim ke Ismail tidak ada yang dari Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya antara orang-orang Yahudi, Bani Israel dengan orang-orang Arab, keturunan Nabi Ismail itu satu garis keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi mereka ini iri, dengki, dendam kepada saudara sebapak mereka karena beda ibu. Kalau Nabi Ishak dari garis Siti Saroh, kalau Nabi Ismail garis Siti Hajar, melahirkan bangsa Arab suku Quraisy. Itulah lahirnya Nabi Muhammad SAW.
Nah maka para jamaah sekalian, Allah memanggil mereka, ya baiklah kalau kalian pengennya dipanggil istimewa ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Tapi kalau merasa anak cucu Israel, keturunan Nabi yang mulia, harus mulia dong perilaku kalian. Nah gitu. Harus terhormat dong perbuatan kalian. Jangan panggilannya mulia, perilakunya hina. Maka dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa orang yang amalnya buruk, amalnya lelet, amalnya jelek, rendah, tidak akan jadi naik martabatnya karena keturunan. Tidak. Keturunan tidak akan nolong kejelekan amal seseorang. Sebaliknya keturunannya mulia, amalnya buruk bakal hina di tengah masyarakat. Katanya cucu Nabi. Katanya keturunan Rasul. Kok kelakuannya kayak kera? Nah, menghina Nabi namanya. Tapi orang bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Rasul, perilakunya mulia. Maka dengan kemuliaan perilaku akan jadi mulia kedudukannya. Maka kata Nabi, siapa yang amalnya buruk tidak akan tertolong oleh nasabnya. Alangkah rendahnya orang yang memuliakan diri dengan nasab, tapi perilakunya tidak ada. Prestasinya nggak ada, tapi pingin mulia, tidak mungkin. Karena yang Allah nilai bukan nasab, tapi adalah prestasi seseorang. Inilah kemuliaan dalam Islam. Maka Al-Quran menantang kepada Bani Israel. Coba bapak sekalian, banyak sekali Al-Quran menyebut ya Bani Israel. Ya Bani Israel adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Jadi Allah mengakui betul mereka ini telah diberi kemuliaan. Tapi kalian ini ingkar janji. Tapi kalian ini melanggar kenikmatan, tidak mensyukuri. Sehingga kemuliaan itu berubah jadi kehinaan. Nah, maka dipanggil juga tuh Bani Israel.